Al-muhim, makna syukur dari segi lugatan ibarah dari seseorang yang diberi, dia menyebutkan kebaikan dengan sebutan yang kami sebutkan. Namun yang paling afdal, jazakallahu khairan, karena maknanya doa yang baik diberikan kepada orang tersebut kebaikan yang banyak. Dan ini dari segi lugah. Yuqalu syakartuhu wa syakartu lahu sama. Maka aku mensyukur dia, maknanya aku mensyukuri apa yang dia berikan. Maka ini dari segi lugah, makna syukur adalah pujian kepada orang yang telah memberikan kebaikan. Wa baqiya ma hukmuh, apa hukumnya syukur? Secara mujmal. Syukur kepada Allah yang memberikan kepada kita dan syukur kepada manusia yang memberikan kebaikan kepada kita, maka hukmuhu wajib. Syukur hukmuhu wajib. Maka oleh sebab itu al-muallif memberikan doa di sini idza utiya syakara, agar murid-muridnya, para pembaca kitab ini mensyukuri dari apa yang Allah berikan kepadanya. Lalu aina dalil ala wujubi syukur? Daliluhu biwujud al-iqab liman tarakahu wa yastahiqul iqab liman taraka hadal fi'il yadul alal wujub di ilmil usul. Maka di ilmil usul, salah satu kaidah di ilmil usul, dari mana kita mengetahui itu wajib? Min aina nahnu hadal amr hukmuhu wajib? Fi ilmil usul al wajib yastahiqul iqab liman tarakahu. Ada adab dan iqab bagi yang meninggalkannya, hada dalil wujub. Fala hada dzukira fi ta'rif al wajib kama qala Asy-Syirazi fi kitabihi Al-Luma' fi usulil fiqh. Disebutkan oleh Asy-Syirazi di kitabnya Al-Luma' di usulil fiqh, definisi wajib adalah di ilmu usul al-wajibu wal fardu wal maktubu wahidun. Kalimat wajib banyak istilahnya, fard juga wajib, dan kalimat wajib itu sendiri, dan al-maktub seperti yang kita baca di hadis al-akhbar as-sahihah fi fadailis siyam, as-salawat al-maktubah, maknanya salat 5 waktu yang wajib. Maka kalimat al-maktub wal fard seperti thalabul ilm faridatun ala kulli muslim, faradallahu az-zakata, maka farada bermakna wajib juga. Maka 3 lafaz wajib. Wa huwa ma yu'allikul iqab bitarkihi, dan dia itu adalah perkara yang berhak seseorang mendapatkan iqab bagi yang meninggalkannya. Maka dari definisi wajib, adanya iqab, adanya adab bagi mereka yang meninggalkannya. Ini tanda dari wajib. Lalu mana pendalilan syukur itu wajib? Di dalam surat Ibrahim, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Maka Allah berfirman, aku telah mengumandangkan kepada hamba-hambaku apa? La in syakartum la azidannakum. Jika mereka mensyukuri nikmatku, aku akan memberikan over and over again, more and more again, kenikmatan yang lebih dan lebih lagi. Namun wala in kafartum, jika mereka kufur, ini poin pendalilannya, inna adabi lasyadid, maka adabku sangat perih dan pedih bagi mereka. Maka di sini wajah pendalilannya apa? Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Maka jika mereka kufur kepada Allah, adab mereka dari kekufuran kepada Allah itu sangatlah perih dan pedih. Maka di sini diambil kaidah di ilmu usul, setiap perkara yang ada padanya iqab, hukumnya wajib. Maka di sini ada iqab untuk siapa? Yang tidak mau bersyukur kepada Allah. Wala in kafartum, jika kalian kufur nikmat kepada Allah, adabku sangat perih. Mafhum dari situ bahwa
syukur nikmah wajib. Fahimtum? Maka ini kaidah. Dan mana pendalilan yang lain? Di surat Saba diceritakan bagaimana kaum Saba mereka kufur kepada Allah. Di mana Allah berfirman, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah, jannatan an yaminin wasyimal. Kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim wa badalnahum bi jannataihim jannatain dawatai ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal tujazi illal kafur. Maka di dalam ayat ini gamblang sekali. Allah misalkan dulu kaum Saba, dan para ahli sejarah menyatakan orang-orang Saba ada di Ma'rib atau di Yaman di zaman dulu. Maka mereka dalam keadaan penuh kenikmatan. Jannatan an yaminin wasyimal, mempunyai 2 kebun di kanan dan di kiri mereka. Kemudian Allah memerintahkan untuk menikmati dulu. Lihat bagaimana Allah memerintahkan kepada mereka tidak langsung bersyukur, tapi mengenyam dulu dari kenikmatan. Kulu min rizqi rabbikum, disebutkan nikmati dulu. Baru setelah itu washkuru lahu, dan syukurilah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apalagi baldatun thayyibah, negeri yang penuh kenikmatan, dan Allah Maha Pengampun atas dosa mereka. Subhanallah. Makan, minum, kenyang. Rasakan kenikmatan Allah. Dan jika kalian berdosa, minta ampun kepada Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Namun fa'aradu, maka mereka berpaling dan kufur atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Apa akibatnya di dunia? Fa'arsalna alaihim sailal arim. Maka Allah akan, dan telah terjadi, maka Allah menghancurkan kebun-kebun mereka dengan banjir bandang. Dan Allah gantikan taman-taman yang tumbuh makanan dan sumber rizki dari mereka. Sekarang kami melihat di padang-padang pasir di Arab, terutama di Yaman, di Ma'rib dekat kaum Saba itu, hanya tumbuh seperti yang disebutkan oleh Allah. Dawatai ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Ada pohon sidr, pohon oak yang penuh dengan duri, dan buahnya pun tidak begitu enak, dom dan sebagainya. Maka itu pun jarang. Dari padang pasir tumbuh pohon itu mungkin beberapa tumbuhan, dan banyak pohon-pohon yang kecil yang tidak bermanfaat sama sekali. Tandus. Sering terjadi storm desert, badai padang pasir. Maka inilah keadaan dari adab Allah atas mereka. Maka apa hukumnya? Syukur wajib. Dari mana? Dengan adanya adab dan iqab bagi mereka orang-orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah. Lalu kita tutup pelajaran kita dengan, okelah, kita telah mengetahui bahwa syukur, grateful adalah wajib. Lalu bagaimana kita ingin merasakan atau melaksanakan grateful, bersyukur kepada Allah? Maka jawabnya harus terpenuhi 3 perkara. Kalian ingin bersyukur kepada Allah, jalani 3 perkara. Maka syukur itu ada 3 rukun. Kama qala Ibnul Athir, disebutkan oleh Ibnu Athir di dalam kitabnya An-Nihayah, asyukru muqabalatun ni'mah bil qawli wal fi'li wan niyah. Bahwa syukur itu 3 rukun. Ingin mensyukuri Allah dan makhluk, maka 3 perkara. Ingin mensyukuri Allah dengan 3 perkara. Pertama, dengan ucapan atau perbuatan, dan juga dengan hati. Ini makna syukur yang diinginkan. Bagaimana caranya? Maka barang siapa prakteknya seseorang
ingin bersyukur kepada Allah. Faman arada an yaskurallah falabuda an ya'tarifa bin ni'mah batinan kal iman. Sekarang kita praktekkan, application. Saya ini ingin bersyukur nih. Syukur dari apa? Pertama, Allah menjadikan aku seorang muslim. Kedua, selain muslim saja juga insya Allah lebih dari itu, menjadi da'i ilallah misalnya, dan aku menjadi penuntut ilmu, setiap hari belajar dan mengajar, itu lebih baik dari muslim yang secara umum. Seperti Allah sebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat afdal min ay muslim. Da'i ilallah masalan wa talibul ilm afdal min ayu muslim. Aku ingin bersyukur atas iman wal Islam. Wa kadzalika bersyukur atas rizki yang Allah mudahkan kepada kita. Dan bersyukur atas apa lagi? Istri kita yang salehah, banyak, cantik-cantik dan sebagainya, maka kita syukuri. Maka bagaimana caranya? Pertama, aplikasikan dengan syukur batinan. Mensyukuri dari hati. Mensyukuri di batin. Ini cara aplikasi kita. Maka mana dalilnya? Di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, "Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Bahwa Allah tidak akan pernah mengadab suatu kaum jika melaksanakan dua perkara ini. In syakartum, pertama, kalian bersyukur, wa amantum, dan kalian beriman. Suatu kaum beriman kepada Allah dan mensyukuri nikmatnya, Allah tidak akan pernah mengadab mereka. Mana poin pendalilannya? In syakartum wa amantum. Bahwa syukur di wawu ataf dijadikan iman atifah kepada syukur. Dan iman di mana tempatnya asal iman? Seseorang beriman kepada Allah di dalam hati asalnya. Nanti dijawantahkan dengan lisan seperti sholat, ibadah-ibadah zikir, dan badan seperti sholat juga, berpuasa, berjihad dengan badan, haji, umroh. Alhasil poin pendalilannya, Allah tidak akan mengadab suatu kaum yang mana dia itu bersyukur dan beriman. Diatafkan iman kepada syukur. In syakartum wa amantum, ini poin pendalilannya. Utifal iman ila syukur biwawil ataf fayadullu ala annahuma mutasawiyan fil qalb. Bahwa iman dan syukur di dalam hati. Dan kaidah fi ilmi lughatil arabiyyah waul ataf taqumu maqama wawi al jama' fi ifadati al istiraq. Maknanya dijadikan iman waw ataf kepada syukur menunjukkan bahwa iman yang asalnya di hati itu sama seperti syukur yang juga asalnya di hati. Maka syukuri di dalam hati. Alhamdulillah Allah telah menjadikan aku seorang muslim mukmin dan ahlu sunnah wal jamaah. Di mana banyak juga Allah yang menjadikan mereka muslim namun jadi khawarij. Muslim namun syiah yang belum kafir mencela sahabat. Atau muslim tapi sufi, atau muslim tapi jamaah tabligh, atau muslim tapi ikhwanil muslimin yang sibuk dengan berpolitik, masuk kepada kursi-kursi pemerintahan dan sebagainya. Maka alhamdulillah aku disibukkan dengan manhaj ahlus sunnah, sibuk belajar dan mengajar. Syukuri di dalam hati. Syukuri dari anak-anak kita yang soleh dan dari istri-istri kita yang soleh. Di dalam hati syukuri. Alhamdulillah, seperti itu. Itu praktek yang pertama jika kalian ingin bersyukur kepada Allah. Maka mempraktekannya seperti mengingat nikmat-nikmat Allah dari ayat Al-Quran. Seperti Allah berfirman di dalam surat An-Nahl, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Maka tidak bagi kalian nikmat-nikmat itu kecuali dari Allah. Syukuri di dalam hati. Maka ini yang pertama. Dan yang kedua, setelah di dalam hati syukuri dengan lisan. Maka kalian menyebutkan dengan lisan kalian.